Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Sarika dengan NIM 21-47853-HB-1933. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis proximat. Analisis proximat merupakan metode analisa kimia untuk mengidentifikasi kandungan gizi seperti protein, karbohidrat, lemak, dan serat pada suatu zat makanan dari bahan pakan atau pangan. Disebut analisis proximat karena nilai yang diperoleh hanya mendekati nilai komposisi yang sebenarnya. Dari sistem analisis proximat ini dapat diketahui adanya 6 macam fraksi, yaitu yang pertama air, kedua abu, ketiga protein kasar, keempat lemak kasar, kelima serat kasar, dan yang terakhir ekstrak bahan baku. Selanjutnya yaitu mengenai penetapan kadar bahan organik pada tubuh. Pertama-tama yaitu mengenai definisi bahan organik dan zat itu sendiri. Bahan organik dalam analisis proximat dapat diketahui dengan pembakaran bahan pakan sempurna pada suhu 500 sampai 550 sampai 600 derajat Celcius selama beberapa waktu. Sehingga senyawa organiknya akan terbakar menjadi karbon dioksida, H2O, dan gas lainnya yang menguap. Sedangkan sisa yang tidak menguap disebut dengan abu atau campuran dari berbagai oksida mineral sesuai dengan macam mineral yang terkandung di dalam tubuhnya. Pentingnya mengetahui kandungan bahan organik dalam pakan dikarenakan pencernaan bahan organik menggambarkan ketersediaan nutrien dari bahan pakan tersebut. Nutrien-nutrien yang terkandung dalam bahan pakan berpengaruh terhadap palatabilitas. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi pakan adalah nutrien yang terkandung dalam bahan pakan tersebut. Selanjutnya yaitu definisi jagung. Jagung merupakan salah satu tanaman pangan di Indonesia yang mempunyai peran strategis dalam suatu perekonomian nasional. Potensi tanaman jagung sebagai pakan ternak tidak terlepas dari biomasanya yang tinggi. Biomasa jagung merupakan bagian dari tanaman jagung melalui akar yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber hijauan pakan ternak. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip penerapan bahan pakan organik, yaitu suatu bahan pakan organik bila dibakar pada suhu 550 derajat Celcius sampai 600 derajat Celcius selama beberapa waktu, maka semua zat organiknya akan terbakar sempurna, menghasilkan oksida yang menguap berupa karbon dioksida, H2O, dan gas-gas lainnya. Sedangkan yang tertinggal tidak menguap adalah oksida mineral atau biasa disebut dengan abu. Alat dan bahan yang digunakan pada penerapan kali ini yaitu silikadis, desikator, tang penjepit, oven, tanur, timbangan analitik, dan jagung. Metode pada penerapan bahan organik pada bahan jagung adalah seperti berikut. Yang pertama, keringkan silikadis di dalam oven dengan suhu 105 derajat selama 1 jam. Kemudian silikadis didinginkan dalam desikator selama 1 jam dan ditimbang menggunakan timbangan analitik. Kemudian timbang jagung dan dimasukkan ke dalam silikadis. Lalu jagung diabukan pada tanur bersuhu 600 derajat Celcius sampai berwarna putih. Silikadis yang telah dibakar menjadi abu kemudian diambil dan didinginkan di dalam desikator selama 1 jam. Setelah didinginkan, timbang silikadis berisi abu kemudian dicatat. Pada pengujian kali ini terdapat 2 kali percobaan. Yang pertama yaitu didapat berat silikadis sebesar 21.412 dan berat sampel 1.807 dan berat silikadis dan sampel setelah diabukan 21,439.000. Dan pada pengujian kedua didapat berat silikadis sebesar 20,223, berat sampel sebesar 1.185 dan berat silikadis dan sampel setelah diabukan sebesar 20,326. Setelah mendapatkan hasil tersebut, rumus untuk mencari kadar bahan organik yaitu buka kurung X plus Y
tutup kurung min X per Y dikali 100%. Dengan keterangan X berat silikasi, Y berat sampel, Z berat silikasi dan sampel telah diabukan. Sedangkan untuk rumus penentuan kadar abu dalam bentuk persen yaitu dengan rumus 100% dikurangi kandungan bahan organik dalam bentuk persen. Dari hasil pengujian tersebut didapat kandungan bahan organik pada pengujian pertama sebesar 98,5% dan pada pengujian kedua sebesar 94,2%. Setelah didapatkan kandungan bahan organik pada kedua pengujian tersebut, kemudian dicari rata-rata bahan organik dengan cara 98,5% ditambah 94,2% dibagi 2 dan didapat nilai 96,35% kandungan bahan organik pada jagung. Kemudian dicari kadar abu pada bahan jagung tersebut. Pada pengujian pertama didapat 1,5%, pada pengujian kedua didapat 5,8%. Dari kedua hasil tersebut kemudian dicari rata-rata kadar abu pada jagung dengan cara 1,5% ditambah 5,8% dibagi 2 yaitu didapat angka sebesar 3,65%. Kesimpulan pada pengujian kali ini yaitu pada percobaan kali ini terdapat 2 kali uji coba dengan berat silikasi dan jagung berbeda pada setiap pengujiannya. Pengujian analisis proximat ini digunakan untuk mengetahui kandungan bahan organik dan kadar abu pada tanaman jagung. Pada pengujian pertama didapat kandungan bahan organik sebesar 98,5% dan pada pengujian kedua didapat angka sebesar 94,2%. Dari kedua percobaan tersebut didapat rata-rata kandungan bahan organik pada jagung sebesar 96,3%. Sedangkan kandungan abu pada percobaan pertama sebesar 1,5% dan pada percobaan kedua yaitu 3,5%. Sehingga dapat rata-rata kandungan abu pada pengujian ini sebesar 3,65%. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa bahan organik lebih banyak persentasenya dibandingkan dengan kandungan abu. Pentingnya mengetahui kadar bahan organik dalam pakan dikarenakan pencernaan bahan organik menggambarkan ketersediaan nutrien dari bahan pakan tersebut. Sekian di penjelasan video dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.